Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Sahabatku sebangsa setanah air. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, masih di Jasinga ya teman-teman, melanjutkan kisah yang tadi. Nah, ini kisah kita masih berada di wilayah Jasinga nih teman-teman. Juga kami juga masih bersama dengan Bang Mumuh yang ada di samping saya sekarang ini. Nah, setelah kita bahas atau kita ulas tentang apa yang terjadi di kebun Pak Dewan yang satu ini, kita akan lanjut ke blok yang sebelah, yang mana itu adalah lahan bekas sawah teman-teman. Nah, apakah ada perlakuan yang berbeda antara yang bekas sawah dengan yang bukan bekas sawah? Tentunya nanti akan kita bahas, kupas dan juga tuntas begitu bersama dengan Bang Mumuh. Nah, seperti itu Bang ya. Nah, kita lanjut ke sana dulu Bang. Nah teman-teman, video-video tentang perawatan yang ada di kebun ini, bagaimana kemudian pohon bisa bagus seperti ini, nanti teman-teman bisa melihat video-video kami yang sebelum ini. Kayak gitu. Nah ini teman-teman ya, ini powernya. Mas Hendy juga lihat sebelah sana. Nah video-video tentang pohon-pohon itu sudah kita share di YouTube kita yang video sebelum ini. Nah kita akan masuk ke kebun yang bekas sawah. Untuk usia tanamnya sama Bang Mumuh? Sama, malah kalau dikatakan di sana tidak ada tanam ulang ya. Jadi hitungannya malah apa kebun yang itu yang tumbuh duluan gitu lah hitungannya. Nah ini kemarin ada yang kena ketimpa pohon ya Bang? Iya. Nah ini dulu di sini itu banyak pohon-pohon besar sehingga pertumbuhannya agak lambat begitu ya teman-teman. Nah kita udah mulai masuk ke lahan yang bekas persawahan teman-teman. Nah menuju ke kebun bekas sawah, kita sudah langsung disambut dengan dua pohon oci atau duri hitam yang begitu besarnya. Luar biasa teman-teman. Gedenya ini bagus. Nah, nih Mas Hendy kasih lihat dulu. Ini adalah saluran air atau got begitu yang alami, sekaligus juga sebagai tadinya adalah sebagai pembatas tanah pemilik yang lain dengan pemilik yang satunya lagi. Nah, kemudian ada aliran air seperti itu, dan teman-teman di sini ada pohon oci yang lumayan gede. Usianya baru 3 tahun ya Bang? 3 tahun. Dari bibit 1 meter, 1,5 meter. Ya. Nah ini lahannya seperti ini kawan-kawan. Udah kelihatan kan? Airnya sudah langsung ready seperti ini. Nah bagaimana cara Bang Mumuh dan teman-teman melakukan penanamannya pada saat itu, nanti kita akan bicarakan bersama dengan Bang Mumuh tentunya. Nah ini gimana Bang prosesnya dulu awal-awal tanam nih? Menghadapi tanah yang benar-benar penuh dengan air, ya kan, kemudian bisa sampai dengan sebagus ini, gimana cara penanamannya dulu Bang? Silakan Bang. Jadi gini, dulu itu ini kan sawah yang memang tidak produktif karena tingkat kedalaman tanah di sini itu, sawah di sini itu hampir setengah orang dewasa gitu, sehingga kalau ditanam sawah pun nggak benar-benar gitu. Siap. Nah sehingga dijual lah sama orang dan digunakan untuk penanaman pohon durian. Nah di sini metodenya lain, penanaman pohon durian di darat sama di bekas sawah. Kalau di bekas sawah ini kita lakukan dengan bikin gundukan terlebih dahulu, sehingga kita dikasih tanah yang lebih gembur dan dikasihlah pohon bibit yang kita tanam gitu kan. Ya. Jadi posisinya di atas. Posisinya di atas, bukan di bawah. Beda dengan yang di atas. Kalau beda yang tanah yang seperti tadi itu ya, itu digali, bukan dibikin gundukan. Itu aja perbedaannya. Dan kalau penyiraman pun kalau di sini itu lebih jarang intensitasnya, paling seminggu sekali, kecuali awal tanam ya gitu. Beda dengan di sana gitu. Karena kan di sini udah mengandung air di bawahnya awalnya. Betul. Terus kita susuk menjadi daratan. Disulap menjadi daratan ya Bang. Iya. Dan alhamdulillah sekarang kondisi tanahnya udah betul-betul perbedaannya dari yang awal dulu udah benar-benar jauh ya Bang. Iya. Artinya sekarang udah benar-benar kering dan Keras. rapih. Ya, udah nggak becek lagi teman-teman, dan pohon-pohon duriannya juga luar biasa nih, subur-subur sekali. Dan informasinya di kebun ini kemarin sudah ada, tahun kemarin sudah ada yang berbuah ya Bang. Iya, betul. Dan sekarang juga ada pohon-pohon yang sudah mengeluarkan bunga lagi. Nah, sebenarnya metode busut itu sudah kita temukan atau sudah kita laksanakan sejak lama ya Bang. Iya. Sejak 3,5 tahun yang lalu bahkan. Iya. Nah sekarang terbukti busut ini memang diperlukan khususnya untuk kondisi-kondisi tanah yang ada
genangan airnya begitu ya Bang ya. Tuh. Nah ini teman-teman, ini pohon-pohon duriannya terlihat begitu subur ya, besar-besar. Kalaupun ada terlihat agak jarang daun-daunnya karena ini baru saja di pruning untuk masuk ke tahap generatif ya Bang. Iya. Luar biasa nih teman-teman, agak mendekat sedikit kameranya. Ini adalah metode kami menanam durian di area tanah bekas sawah. Jadi kita tangkringin di atas. Sebelum datang bibit ini sudah dibikin busur dulu. Nah setelah datang bibit baru ditanam di area atas sehingga ini akar-akar besarnya kayak gini. Hampir keseluruhan seperti itu akarnya. Semuanya kayak gini. Nah ini bagus nih ternyata Bang Mumu. Jadi ternyata sebelum saya ingin sampaikan sini, sebelum ada yang pendapat tentang harus digali, jangan terlalu dalam segala macam, kita sudah melakukannya sejak dahulu teman-teman. Iya. Nah Ini kalau terbukti. ada yang bilang, nah itu kan tadinya juga tertimbun terus dikupas kembali misalnya begitu, teman-teman bisa lihat karena benar-benar ini murni dari awal udah kayak gini. Enggak, ini enggak. Kayak Saya gitu. saksinya. Nah ini saksinya nih Pak Mumu yang melakukan. Hampir semuanya kita Hampir nanti semuanya lihat nih. satu persatu. Musangking aja seperti ini kan akarnya tuh. Nih, ini musangking teman-teman. Apakah dia roboh dengan cara seperti ini? Ternyata tidak. Sini nggak ada. Tuh. Saya juga berpikir dulu ngeri juga ya bekas sawah, tapi ternyata enggak juga gitu. Mengingat di sini kan tanahnya cukup, Oh. anginnya cukup kencang ya Bang. Iya. Nah, ini duri hitamnya juga, masya Allah teman-teman ya, luar biasa pertumbuhannya. Nih di samping saung seperti ini indah sekali teman-teman. Pohon duriannya tumbuh dengan subur, duri hitam usia 3 tahun, rantingnya sudah besar dan pertumbuhannya juga baik. Wah, ini ada apa teman-teman? Nah, ini mungkin agak kelihatan posisi tangkringannya nih, Mas. Ini mungkin agak ambil dari sana mungkin ya. Atau kelihatan nggak ini gundukannya, Mas? Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini akarnya juga kelihatan. Saya ingin terangkan di sini, tentunya didampingin sama Bang Mumu, bahwa kita nanam pohon ini dulu kan memang kita niatkan bekas sawah supaya nggak tergenang air, sehingga kita tanamnya mesti tinggi begitu Bang ya. Gitu. Nah ini yang terjadi sekarang, pohonnya masih bertahan dengan sangat subur dan sekarang malah keluar bunga yang ugal-ugalan. Tuh teman-teman, ini bunganya kelihatan nggak Mas? Audio aman Mas? Tuh punya Bang Mumu kayaknya udah nggak ada audionya tuh. Iya. Oke. Tuh mantep banget ya teman-teman ya. Masih ada audionya Mas? Baterainya udah mau habis. Ya, ini teman-teman ya, ini bunganya bagus, usia 3 tahun. Usia 3 tahun penanaman dengan pola tanam seperti ini karena lahan bekas sawah. Sekarang kondisinya, masya Allah ya teman-teman, rimbun sekali. Tuh, bunganya lebat banget ya teman-teman. Di bawah ada hampir di setiap ranting. Ya kita nggak tahu apakah ini mau berbuah, mau jadi buah sampai besar nanti apa enggak. Karena sekali lagi, setidaknya dengan keluar bunga seperti ini pohon sudah membuktikan kalau dia mampu berbuah. Kira-kira. Nah, ini pohon durian apa pohon anggur nih? Mirip kayak pohon anggur gini nih, lebat banget. Dan ini adalah hasil treatment MKP, karate, boron dan juga KNO3 Bang. Iya. Berarti berapa bulan? Sama 1 bulan. 1 bulan ya, baru 1 bulan setelah pengaplikasian. Munculnya 2 minggu udah muncul dia. 2 minggu pasca pemberian MKP. Ini pohon yang tahun kemarin tanpa dipupuk apapun udah berbunga gitu ya. Oh pohon ini? Pohon Oh ini iya. ada sih beberapa pohon yang lain. Siap. Ternyata hampir seluruhnya di sini pohonnya bagus-bagus. Luar biasa ya teman-teman. Kita lanjut ke sebelah sini, tadi udah pohon yang berbunga dan ini Pak Udin juga masih melakukan pruning yang luar biasa. Nah ini teman-teman, dia bertengger kayak gini ya. Nah kalau emang ini tadinya lahan tertimbun terus kita gali kembali, pasti akan nampak ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi seperti inilah cara kami melakukan penanaman di lahan yang bekas sawah. Jadi tidak serta-merta semua lahan harus di Oke teman-teman, jadi tidak serta-merta tanaman durian atau menanam durian itu harus dibikin busut gitu ya. Nah, itu menurut saya teman-teman. Bahwa ada pendapat lain tentang itu, monggo-monggo aja ya. Itu kan memang bebas berpendapat atau bebas mengekspresikan apa yang dia ada dalam pikirannya. Karena setiap orang memiliki teorinya masing-masing
100 orang 100 pula teorinya. Nah, ini yang terjadi di sini. Dan disclaimer, sekali lagi saya sampaikan, kita melakukan penanaman model busut seperti ini karena waktu itu pertimbangan kita adalah lahan ini adalah bekas sawah, sehingga kita harus bikin busut seperti ini. Apakah dia roboh? Hari ini bisa menjadi jawaban. Dan teman-teman 3 tahun sudah berbunga lagi, bukan hanya satu pohon tapi juga ada pohon yang lainnya. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan obrolan kita dengan para pekerja kebunnya atau para perawat kebunnya, teman-teman. Ini juga ada bunganya lagi. Nih. Ada bunganya lagi. Ya, teman-teman. Luar biasa. Nah, ini ada 2 orang senior saya, ada Pak Udin. Nah, halo Pak Udin. Nah, ini Pak Udin ini. Sini dulu Pak, jangan kemana-mana dulu. Nah, ini Bang Mumu. Tolong Bang Mumu dikenalkan dulu siapa nih sosok Pak Udin ini. Nah, silakan Bang. Oke, assalamualaikum. Ini Pak Udin ya, yang Bertanggung memang jawab. eksekutor di Nah. kebun bagian sini gitu. Dengan jumlah 124 pohon, beliau Oke. yang merawat sendiri. Dibantu ya SOP dari owner kita gitu kan. Nah, Nah, sekarang beliaulah yang lebih tahu tentang keadaan kebun ini gitu ya. siap. Jadi lebih lengkap, bisa kita tanya tentang, kalau misalkan mau tahu lebih lengkap lagi ya kita tanya langsung sama beliau. Oke, Pak Udin, sehat ya Pak ya? Nah, lagi Sehat. ngapain ini Pak hari ini Pak? Lagi ngerjain meruning. Pruning. Nanti kita mungkin akan lihat cara pruningnya Pak Udin. Ini kelihatannya ada bekas-bekas pruningan sebelah sana musangking ya Pak Udin ya? Ini usia pohonnya berapa tahun sih Pak Udin? Usia pohonnya? Ya 3 tahun lebih nih. Ini mantap ke sana dulu Pak Udin. Itu kameranya di sana. Gitu. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih dikit lah kira-kira Pak Iya. Udin ya. Tapi secara keseluruhan pertumbuhannya bagus ya Pak Udin ya. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah ini Pak Udin single fighter nih di sini nih. Jadi dulu ini adalah salah satu kawan diskusi kita pada saat melakukan penanaman, kenapa harus dibikin busut gitu Bang ya. Karena waktu itu kan airnya lumayan Air. kenceng Pak Udin ya, lumayan Becek. becek. Jadi kita harus bikin model busut seperti ini. Hari ini di kebun ini ada berapa pohon yang berbunga Pak Udin? Ada 8 pohon. 8 pohon ya. Ya, berbunga. Ini juga kayaknya udah mulai kembang. Pak Udin. Nih. Iya, kayaknya sih. Iya, tadi udah hampir di itu ini ya. Iya, Bang. Tuh, ini juga Emang yang berbuah yang kemarin yang ini. nih. Kelihatan lagi. Udah mulai. Ya, udah ada tanda-tandanya lah, teman-teman ya. Alhamdulillah ini kelihatan agak gundul dikit karena emang habis di pruning. Jadi kita maklum ya, karena habis di pruning kelihatan kayak Ini gini. ada nih. Ini juga ada bunganya. Oh, ada kembangnya lagi. Tuh, teman-teman. Sudah mulai kembang lagi dan di atas sana ada sangkar burungnya tuh. Ada sarang burungnya. Bagus-bagus semua ya tanamannya ini, daunnya sampai gelap-gelap begini Mas Hendy tuh. Itu mana? Ini duri hitam. Tuh. Udah kembang juga. Wah, ini Pak Udin bagus banget ya rezekinya. Nih. Mas Hendy nih. Udah mulai kembang kayak gini. Oh, itu juga ada lagi Pak Udin, tahu lagi tuh. Keren. Ini pasti kalau Pak Bosnya lihat nih, Pak Dewan, mohon izin Pak Dewan, pohonnya udah berbunga. Kapan saya dapat undangan makan durian di kebun ini Pak Dewan? Sama Pak Udin, sama Bang Mumu nanti. Luar biasa nih, mantap nih. Ayo kita ke atas lagi Bang. Nanti kalau lama-lama di satu pohon nggak kelar kita Bang, pokoknya masih banyak lagi. Yang berbunga dulu. Nah, semuanya lah. Nah, bunga-bunga boleh deh. Jadi kalau boleh dibilang pertumbuhan batang pohon lebih cepetan yang di bekas sawah sini ya Bang ya? Iya. Ketimbang yang di sana tadi. Karena yang di sini kan hampir tidak pernah ada kendala. Kalau di sana kan sempat ada tanam ulang segala macam. Nah ini malah langsung terubus dan ugal-ugalan kayak gini teman-teman tuh. Yang pasti kan perlakuannya aja yang benar gitu. Di sawah seperti apa, Iya, jadi harus di lebih anu ya Pak, anu Bang ya, harus lebih memahami bahwa
Kalau lahan sawah seperti apa? Penyesuaian lah begitu. Iya, lagi-lagi kan air yang lebih utama tuh air. Mengendalikan air begitu karena ya. kan di sini itu air ya, di stok air itu lebih banyak gitu. Karena kan dari air selokan itu, ini ada yang menyerap, sehingga dia kebutuhan air itu masih terbantu gitu secara alami. Ya. Dan sama seperti di kebun yang sana, di sini pun tidak ada semeter pun pipa untuk irigasi atau pengairan di area pohon. Tidak ada sedikit pun. Jadi penyiramannya pada saat kemarin itu waktu nanam dulu itu masih manual ya teman-teman ya, bener-bener masih manual. Ini sih bener-bener gokil sini teman-teman. Nah Bang, ini nanti sebelum ada pertanyaan dari netizen jangan sampai lupa kita bahas juga. Ini putih-putih ini cat apa nih komposisinya Bang? Itu sebetulnya cuma perekat aja ya. Kalau cat itu catnya cat tembok, Cat tembok. bukan cat kayu ya. Ya. Kalau cat kayu mati nanti pohon. Kalau cat kayu kan dia pakai Ya kurang minyak. tahu, pokoknya yang pasti bisa mati pohon kalau cat kayu. jadi pakai cat tembok. Ini cat tembok, fungsinya buat perekat aja. Oke. Intinya dia yang pertama untuk mencegah ada kanker batang ataupun pungi-pungi yang lainnya yang nempel di sini, sehingga dicampur sama cat tembok itu lebih bertahan lama di situ. Jadi Baik. sehingga terlindungilah pohon ini kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa. Pak Udin, Bang Mumu ada bawa gunting Bang? Enggak. Pak Udin, bawa. Ini saya mau bukan mau nunjukin ya, tapi mau ngingetin aja. Kalau memang udah di pruning model seperti ini kan ada ini Mas Dendi. Bang Mumu mohon izin Bang. Ini kan ada ranting yang sama-sama arahnya ke sini sejajar begini, atas dan bawah. Jadi sebaiknya kalau memang sudah menggunakan model pruning seperti ini, ya ini semestinya harus dipotong Bang, salah satu Bang. Nah, karena kenapa? Kalau misalnya ini nanti berbuah di sini, dia akan kepentok pohon batang ini Bang. Gitu kan. Jadi ini aja nanti kalau memang sudah mau menggunakan model pruning seperti ini, ya udah tinggal kita potong langsung. Izin Pak Udin ya. Nah, ini kan sejajar nih Pak Udin. Ini sama ini kan sama atas bawah. Arahnya sama-sama kemari. Jadi kita harus kalahkan salah satu. Harus kalahkan salah satu supaya dia tidak berantakan dan tidak berebut nutrisinya. Ini guntingnya kurang oke lagi. Kurang oke. Kalau udah dibikin kayak gini ya, kita harus gas sekalian. Kalau saya sih sebetulnya lebih suka jangan terlampau gundul kayak gini. Tapi ya kembali lagi pendapat orang kan beda-beda. Maka dari itu tadi saya sampaikan, kalau sudah metodenya seperti ini pruningnya, ya kita harus seleksi betul. Ini dan ini tidak boleh ada dua-dua begini. Kita mesti hajar salah satu. Nah, gitu. Jadi nanti ini bisa jadi bahan pertimbangan Pak Udin, Bang Mumu dan juga timnya. Ini guntingnya kok keras banget tadi Bang, guntingnya Bang Mumu kayaknya enak tuh. Ini udah mulai kering juga kan. Kasih cabut dulu Mas. Nah, guntingnya enggak. Jadi nanti dia akan lebih leluasa begitu abangku. Masuk ini nih. Ini kalau ranting-ranting yang model keluar dari dalam begini, ini nggak akan bener nih Bang. Ranting-ranting yang model keluarnya dari dalam ini kan ada ranting yang kayak ditusuk gitu ya modelnya ya. Apa sih bilangnya itu? Nah ini kan beda dengan yang ranting model ini. Ini ranting yang baiknya seperti ini. Kalau ranting-ranting seperti ini, sepengalaman saya, dia susah sekali untuk bisa berbuah gitu. Jadi daripada kita habis-habisin nutrisi, lebih baik kita gas aja. Nah kira-kira begitu. Nah sebetulnya ini disclaimer ya teman-teman, sebetulnya kalau saya tidak begitu suka dengan model pruning yang lumayan gundul kayak gini, karena secara penampilan ini pendapat pribadi ya teman-teman, pendapat pribadi saya, secara penampilan ini menjadi kelihatan kurang teduh apa gimana ya Pak ya, kurang rimbun gitu. Tapi sekali lagi ini pendapat pribadi, kalau ownernya menghendaki pruning seperti ini ya nggak apa-apa, nanti kan bakal terubus lagi juga. Kalau pohon udah sebesar ini sih Buat pelajaran. udah tahan, pohon udah sebesar ini udah tahan, apalagi ini adalah jenis bawor, katakanlah digundulin juga dia akan terubus lagi kalau bawor itu kan.
kayak gitu. Oke, kita lanjut ke dulu. Pak Udin pakai tangga lagi, keren. Udin luar biasa. Nah, sebetulnya bang, yang mulai kayak gini udah cukup ini bang. Nah, kayak gini lah maksud saya bang. Ini maksimal pruning kayak gini. Jadi jangan terlampau di. Nah, kayak gini nih udah cukup menurut saya bang. Jadi dia tetap teratur, dia punya percabangan, tetapi secara penampilan juga dia masih kelihatan seger gitu. Kalau kayak yang bawah-bawah gitu kan pohon udah bagus tapi kelihatan kayak kering karena daunnya jarang-jarang. Saya kira begitu gitu. Ini udah pas kayak gini. Ada satu di sini, kemudian di sebelah sini. Nah di sini itu udah benar, udah pas lah menurut saya, udah pas. Zigzag begitu Pak Udin. Gitu. Ini juga nampaknya udah mulai keluar nih Mas Hendy. Nah ini udah mulai keluar mata-mata ketam kayak gini. Kemarin ini ada. Ada. Gitu. Tahun kemarin. Ya kan? Ini nggak tahu deh, kutu kepul apa kutu kupret ini. Gitu. Wah ini Pak Udin lagi kuning di sana. Oke, luar biasa teman-teman. Pak Udin nih, sini Pak guntingnya Pak. Nah ini kayak gini-gini kan Bang, ini udah pas ini Bang. Iya, juga di pruning lagi. Maka saya bilang nggak semua harus di pruning. Iya. Ini udah pas ini Pak Udin. Udah pas. Bagus. Kita sharing lah, bukan berarti kita menggurui atau kita lebih pintar, enggak. Di kebun dulu itu tidak ada standar baku kok teman-teman. Gitu. Nah ini kayak gini udah bener nih bang, maksudnya udah bukan bener ya, udah pas itu loh maksudnya. Nggak kelihatan gersang, kayak gini juga kelihatannya masih oke, rimbun gitu kan. Gitu. Yang kayak gini-gini mungkin udah cukup ya bang, anu Pak Udin ya. Gitu. Nah semua teman-teman ya, tadi kita sampaikan semua model tanamnya seperti ini. Tuh kelihatan nggak? Ini kaki 3. Mas Hendy kelihatan nggak? Nih tangan saya masuk ke sini tuh. Halo. Di sini juga ada kakinya lagi. Ini kaki 3 pada usia tertentu juga rapat seperti ini. Ini sekaligus kita membuktikan kepada penonton kita bahwa kaki 3 dari Banyumas ketika usia tanam 3 tahun juga akan rapat lagi seperti ini. Dan lahan bekas sawah, cara kita menanam juga dibikin tinggi gundukannya seperti ini supaya dia tidak tergenang air, akhirnya akar-akarnya begitu maksudnya, dan dia tetap bisa tumbuh dengan baik. Kalau ada yang nanya misalnya ini pohon akarnya busuk apa enggak, mungkin tidak akan sampai di usia 3 tahun lebih kayak gini. Sekarang usia sudah 3 tahun lebih, dan sekaligus ini juga menjawab pertanyaan teman-teman semua, apakah tanam durian di lahan bekas sawah bisa berbuah? Nanti biar Bang Momo dan Pak Udin yang bisa menjawab. Gimana Bapak-bapak? Apakah nanam durian di lahan bekas sawah bisa berbuah? Bisa dong. Nah. Karena dari beberapa asumsi orang kan katanya bekas sawah itu kurang baik dan kurang bagus gitu ya. Sebenarnya tergantung perlakuan. Kalau perlakuannya bisa, di mana sawah disulap menjadi daratan gitu kan. Terbukti tahun kemarin tanpa program apapun, pohon kebun di sini sudah menghasilkan buah walaupun nggak seberapa buahnya gitu kan, karena memang tanpa ada program gitu. Seperti itu kira-kira. Artinya itu bisa menjadi sebuah jawaban bahwa bisa loh tanah bekas sawah itu dijadikan kebun durian dan berbuah. Ya, kalau nanti pada usia tertentu nanti akarnya busuk kena kerendam air, ya tinggal bagaimana kita cara metode penanamannya. Nah, ini bisa jadi referensi teman-teman. Siapa tahu lahannya teman-teman ada punya sawah, maka kita bisa perlakukan dengan metode tanam seperti ini. Artinya bahwa semua itu saya mengutip kata-kata dari Bang Momo bahwa kita perlakukan sesuai dengan kondisi yang ada di tanah itu sendiri atau di lingkungan kebun itu sendiri. Kalau modelnya sawah, ya kita harus perlakukan seperti adanya di sawah ini teman-teman. Karena sekali lagi air di sini tuh cukup dalam waktu itu ya. Jadi ketersediaan airnya sangat berlebih bahkan di sini. Itulah kenapa kemudian sekarang mungkin dengan tidak adanya penyiraman personal atau per pohon pun, pohon individual gitu ya, itu pun pohon bisa tumbuh dengan sangat baik, bahkan berbuah di usia yang baru 3 tahun.
dari ulasan-ulasan atau obrolan-obrolan yang terjadi di kebun ini. Ya terakhir kemarin berbuah di usia 2 tahun lebih. Malah baru di usia 2 tahun. 2 tahun. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering mampir juga ke kolom komentar kita, Bang Mumu dan Pak Udin, bahwa katanya musangking itu agak rewel gitu. Apakah di sini juga begitu, Pak Udin dan Bang Mumu? Sebetulnya rewel itu nggak rewel-rewel banget, cuman ada perlakuan khusus kalau musangking, terutama di bagian pruning. Musangking tuh pruning tidak boleh terlalu ekstrim. Oke. Karena saya perlakukan ekstrim di pohon lain, ternyata jadi kurang bagus pertumbuhannya. Pohon musangking ya. Tetapi yang saya biarkan saja seperti alami, hanya di pruning tunas-tunas air aja gitu. Dan perlakuan sama aja kan, pemupukan, penyiraman. Alhamdulillah menunjukkan di sini ada pohon-pohon musangking yang normal, bagus kan, seperti yang tadi di video tadi tuh. Iya, makanya kalau musangking menurut Bang Mumu itu pruningnya jangan terlalu ekstrim. Dengan perlakuan pemupukan sama, yang lain-lain sama, tetapi hanya pruning saja yang jangan dibikin ugal-ugalan atau jangan dibikin brutal begitu ya. Mungkin untuk memperjelas video kita akan samperin pohon musangkingnya, Bang. Pak Udin ya. Ayo teman-teman. Di sebelah mana? Kan dari saung tadi kan itu musangking ya. Itu depan saung musangking. Tapi katanya ada lagi yang di area bawah sana ya? Iya, ada berapa? Buahnya berapa? Kotanya di sini ya. Karena waktu itu memang pemilik kebunnya mau bawor sama oci aja sama dulu hitam ya. Nah, semuanya kayak gini teman-teman. Nah ini air dari mana, Pak Udin? Air buat dialir cuma penyerapan ke pembuahan. Tuh, Penyerapan itu. bisa dari situ. Bisa. Jadi ada resapan air gitu ya. Ya, karena memang sekali lagi ini adalah sawah gitu kan, jadi ya nggak bisa dipungkirin, sawah tetap sawah gitu, tetap aja ada air. Nah mungkin ini juga salah satu alasan kenapa dia bisa tetap bertahan tanpa penyiraman, ya mungkin karena ketersediaan airnya di dalam tanah itu masih bagus gitu. Nah Ini ya, belum berkembang. ini lagi kembang lagi. Nanti sebelum kita ke arah musangking sana, kita sembari mampir di area power ini tuh. Nah, Pak Udin, rasanya gimana Pak? Bapak ngerawat dari mulai tanam, bikin busut, bikin gundukan sawah gitu. Sekarang udah berbuah kayak gini, Pak Udin perasaannya gimana? Alhamdulillah merasa Bang Udin. puas. Luar biasa nih Bang Udin nih. Jadi beliau ini adalah tim dari kebun durian ini yang benar-benar ngerasain bagaimana perjuangan penanaman, langsir bibit malam-malam, Iya. sampai mobilnya tepuruk-tepuruk gitu kan, kepater kalau bahasa Jawa nih. Iya. Pater. Dan sekarang Pak Udin setidaknya udah bisa melihat pohon-pohon yang ditanam berbunga. Alhamdulillah. Gimana Pak Udin? Bahagia. Pak Udin ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa jadi buah. sampai jadi hasil. Amin, amin teman-teman. Nah itu adalah saya selalu apresiasi, walaupun bukan saya yang punya kebunnya, tapi saya ikut terlibat dalam pembuatan kebun durian ini, sehingga kita juga perlu apresiasi ke teman-teman pekerja di sini. Nah ini dia musangkingnya. Ya, ini musangking yang ada di sini gini. Musangking ada di sini seperti ini. Pruningnya juga ala kadarnya Bang ya, tidak terlalu ekstrim pemruningannya, karena pengalaman sama Mumu dan kawan-kawan ketika di pruning ekstrim, pohon musangking akan stres kayak gitu. Dan lama pemulihannya. Pemulihan juga lama, jadi Bang Mumu pertahankan sampingannya seperti ini. Seperti itu. Bukan hanya satu pohon, tapi ada beberapa pohon yang lain musangking juga bertahan dan tumbuh dengan sangat baik. Dan polanya masih sama, teman-teman. Pola penanamannya busut-busut kayak gini. Kalau yang di sini jaraknya berapa tanamnya, Bapak? 7 ya. Jaraknya hanya 7 meteran, teman-teman. Nih, sama akarnya juga kelihatan. Ini tanaman susulan ini. Yang ini susulan. Ini lebih Oh, karena kelebihan. kasih titik di sini maaf ya. Oh iya nih. Akarnya ternyata 3 tahun akarnya udah kemana-mana nih, sampai ke sini ya Pak Udin ya. Nih teman-teman, airnya ada di sini. Air di sini, pohon ada di sana. Ini juga musangking. Jangan ke darat itu, Mas. Itu ada apa? Lubang. Oh iya, ini teman-teman, musangkingnya kayak gini. Ini kalau yang ada tanda-tanda kuning gini kenapa? Itu untuk mempermudah pemupukan doang kemarin. Ciri Oh. pemupukan. Buat tandain. Takutnya Iya, kan tanda. yang sudah lewat yang Nih. udah, gitu. Ini kaki 3 dulu ya.
di usia 3 tahun sekarang udah rapet nih. Mau sangking nih teman-teman. Tuh, akarnya juga kelihatan kayak gini. Ya. Sebelah sana juga sangking. Nih, sangking lagi. Akar sampingnya nih, udah segede gini. Ya, ini dulu bibit dongkelan 1 meter, 1,5 meter apa ya? Ya sekarang udah kayak gini nih, rantingnya, akarnya besar-besar kayak gini. Tuh, masya Allah teman-teman, luar biasa. Seperti ini aja kan cabangnya memang musangking seperti ini ngepit Ya. semua ya. Nggak bisa kayak bawor gitu ya. Nggak bisa. Jadi cabangnya tuh ugal-ugalan, berantakan lah gitu ngomongnya. Gitu. Nah, secara keseluruhan bukan hanya yang di depan saja teman-teman, sampai dengan yang areal belakang sini pun hampir rata secara pertumbuhan ya bang. Bukan hanya di depan saja, tapi di belakang sini, di bawah sini juga pertumbuhannya sangat baik. Tuh, ini pohon-pohon yang berada di ujung kebun durian ini. Tadi kita masuk dari atas sana. Ini adalah posisi paling ujung atau paling belakang. Paling bawah. Nah, di areal menuju ujung lah gitu kan. Ini sebelah sini dan yang terakhir ada di sebelah sini adalah posisi terujung kebun ini teman-teman. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan di sini bahwa perawat kebun ini benar-benar serius. Bukan hanya merawat yang ada di area depan saja yang terlihat di pandangan mata, tapi sampai ke belakang juga masih diperlakukan dengan baik dan dengan sama seperti halnya yang ada di depan sana. Ini perlu saya jelaskan ya teman-teman, karena kalau ownernya itu kan nggak saben hari di sini gitu kan. Jadi yang berhubungan langsung, yang berkomunikasi langsung dengan kebun, dengan tanaman durian ya pekerjanya. Sehingga apapun yang terjadi, pohon durian itu akan menunjukkan apa yang dilakukan oleh para pekerjanya teman-teman. Luar biasa. Nih modelnya kayak gini, tetap masih sama pola-polanya seperti yang ada di atas sana nih. Modelnya seperti ini. Karena ini mengingat ini bekas sawah dan sebelah Di sana depannya sawah. masih terdapat sawah yang masih aktif atau masih dijadikan tanaman padi yang masih produktif teman-teman. Begitu. Nah itu juga pohon durian yang sudah terkena penggerek batang dan berhasil pulih ya bang ya, berhasil pulih dan kembali seperti sedia kala. Oh, kemarin itu berbunga itu. Ini bunga? Baru kemarin. Lu. Sama Bang Sekarang bunga lagi nggak nih pohon durian? Belum ya? Oh ini juga sempat miring-miring begini ya, makanya ini di anu ya pak. Ini waktu pas ada angin gitu tenang. Oh, ini nih teman-teman. Nah, dulu saya bilang penggerek batang, sekarang mau rapat lagi nih. Ya, merapat lagi. Kayak gini. Wah keren sih. Bang Momo, tadi Bang Momo kasih jelaskan tentang pemberian cat tembok itu campurannya apa aja bang? Campurannya fungisida. Fungi sama? Nah, saya sama cat itu udah. Sama cat enggak, inseknya enggak? Enggak. Jadi fungi sama cat tembok. Cat tembok berfungsi sebagai perekat aja. Oh, oke. Bebas mau warna apa. Enggak harus warna putih ya? Enggak. Kita lihat di kebun orang juga ada yang warna biru. Merah boleh nggak bang? Boleh kali. Boleh. Oh ini karena Pak Prawoto ini dari Partai Biru ya, ini kasih biru ya? Putih malah putih ya? Gitu. Putih ya lebih kontras kalau putih. Iya. Tapi kalau malam-malam kelihatan loh bang, pohon-pohonnya itu ada putih-putihnya. Putih. Gitu, iya betul. Kayak gitu berbunga itu. Cukup. Yang warna berbunga. Saya kira Bang Udin enggak pruning semua kayak tadi. Ya, kayak gini-gini udah cukup. Udin. Ini berbunga juga. Berbunga itu. Oh, ini mah banyak bang, bang Momo. Ya. Banyak ini maksudnya hampir. Seingat saya tadi udah ada 10 pohon lebih loh. Sini Pak Udin. 8 di sini 8, di sana 4. Termasuk ini. Iya, ada dihitung. Nih sehat banget nih pohonnya nih teman-teman. Kelihatan kan nih batang pohonnya nih sampai meletak-meletak begini. Udah siap, ibarat kata udah siap lah. Iya udah ready. Gitu tuh bunganya. Pas ini udah berapa menit mas? 40? 24. 24. Tuh lagi diguntingin lagi sama Bang Momo tuh. Ya, saya mah enggak terlalu ekstrim gitu. Iya. Jadi di situ. Oke teman-teman, mungkin itu ya obrolan kita hari ini di kebun ini. Sekali lagi kalau ada kalimat kami yang kurang berkenan dan kami juga ingin jelaskan, inilah yang terjadi di kebun ini. Saya kira itu harus saya ucapkan berulang-ulang
karena jangan sampai nanti kita dianggap sebagai penggiringan opini begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kita sedang berupaya atau berusaha mengenalkan kebun ini ke para penonton kita, khususnya buat teman-teman yang ada di wilayah Jasinga, Desa Sipak. Ini adalah loh ternyata kebun durian yang bagus dan sebentar lagi sudah masuk masa produksi. Sehingga nanti harapannya kalau misalkan nanti ini udah berbuah, bisa mengundang para tamu-tamu atau para pengunjung untuk menikmati durian makan di bawah pohon. Tentunya dengan harga yang disepakati. Nah, kira-kira begitu. Apalagi teman-teman dari Jakarta, dari Tangerang, jarak ke sini itu kan tidak terlalu jauh. Kalau dari Tangerang kota itu sekitar 2 jam mungkin sudah sampai Bang Mumo ya. Gitu. Jadi kira-kira begitu. Oke, teman-teman, saya kira itu dulu. Bang Mumo, Pak Udin, terima kasih banyak. Siap. Semoga bapak-bapak semua sehat selalu dan selalu Amin. diberikan kesuksesan. Amin. Amin. Ya, saya kira itu dulu video kita teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurian duniawi.